Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai getaran gelombang dan bumi, yaitu pada subbab gelombang. Apa sih itu gelombang? Ya, silakan kalian perhatikan animasi gelombang di bawah ini. Ya, yang pertama ada animasi gelombang air laut, dan yang kedua ada animasi dari bentuk gelombang. Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Getaran itu kan kemarin kita pelajari gerakan bolak-balik ya. Kalau misal kalian lihat di animasi yang bentuk gelombang itu, nah dia kan gerakannya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, itu kan termasuk dari getaran ya, gerakan bolak-balik. Nah, getaran itu dia merambat, makanya disebut sebagai gelombang. Nah, yang merambat itu apa? Yang merambat adalah energi gelombang, bukan medium atau perantaranya ya. Jadi ketika gelombang merambat, medium atau perantaranya itu tidak ikut merambat, tapi hanya bergetar. Jika kalian mengambil contoh, saat kalian melempar batu ke sungai, nah dia nanti akan membentuk suatu gelombang ya. Nah, nanti gelombangnya itu, energi gelombangnya akan bergerak ke tepi ya. Jika medium atau perantaranya ikut merambat, nanti pasti airnya akan surut karena mereka ikut bergelombang ke tepi ya. Tapi ini tidak, karena yang merambat adalah energi. Jadi medium atau perantaranya tidak ikut merambat. Oke, selanjutnya jenis-jenis gelombang. Berdasarkan cara perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama gelombang mekanik, yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Nah, ini harus kalian perhatikan, jangan sampai kebalik ya. Kalau gelombang mekanik itu butuh medium untuk merambat, kalau elektromagnetik itu tidak butuh medium untuk merambat. Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang tali, gelombang bunyi, dan lain-lain. Oke, gelombang tali seperti yang animasi di sini tunjukkan. Wanita yang sedang menggerakkan tali ya, jadi membentuk suatu gelombang. Nah, mediumnya tali gitu. Terus gelombang bunyi, tanpa kalian sadari, speaker yang mengeluarkan bunyi itu ada gelombang ya, tapi tidak terlihat. Nah, jadi kalau diperlihatkan seperti ini gelombangnya. Nah, itu ada gelombang ya. Nah, untuk merambat bunyi ini perlu udara agar bunyi bisa terdengar. Gitu. Makanya gelombang bunyi masuk ke gelombang mekanik. Oke, gelombang elektromagnetik contohnya gelombang cahaya tampak, infrared, gelombang radio, gelombang ultraviolet, sinar X, sinar gamma, sinar beta, sinar alfa, pokoknya yang berkaitan dengan cahaya atau sinar. Nah, kenapa matahari itu bisa sampai ke bumi? Karena dia itu bisa merambat di hampa udara. Di luar angkasa kan tidak ada udara, ya, hampa. Nah, cahaya itu bisa merambat karena gelombang cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Baik, masih dalam pembahasan jenis-jenis gelombang. Yang tadi berdasarkan cara perambatannya, sekarang berdasarkan arah rambatnya. Gelombang juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang tali, gelombang air, gelombang cahaya. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi dan gelombang selingki. Silakan kalian perhatikan pada gambar di sini. Yang pertama, transpropagation atau gelombang transversal. Jika kita menggetarkan ke atas ke bawah, ya, getarnya itu ke atas ke bawah, tapi arah rambatnya dia akan ke sana. Maka dikatakan gelombang transversal itu gelombang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat, karena arah getarnya ke atas, arah rambatnya lurus ke sana.
Nah, untuk gelombang longitudinal itu arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Jika kita menggetarkan ke sana, maka arah rambatnya juga ke sana. Itu. Makanya dikatakan sejajar karena arahnya sama. Oke, selanjutnya gelombang transversal. Silakan kalian perhatikan gambar 2 ini. Jadi ada beberapa ciri-ciri gelombang transversal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, terdiri dari bukit dan lembah. Oke, untuk bukit ditandai dengan huruf O, A kecil, B kecil. Lalu lembah itu ditandai dengan B kecil, C kecil, D kecil. Nah, berarti bukit yang di atas, lembah yang di bawah. Terdiri dari puncak dan dasar gelombang. Nah, puncak di sini ditandai dengan huruf A kecil. Untuk dasarnya ditandai dengan C kecil. Begitupun dengan E kecil, ini sebagai puncak, G kecil sebagai dasar. Memiliki amplitudo. Amplitudo itu di sini ditandai dengan A aksen ke A. Nah, atau ditandai dengan A besar, itu amplitudo. Lalu panjang gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah, atau jarak antar puncak dan jarak antar dasar gelombang. Nah, kalau digambar di sini sudah ada ya, ini lambda atau panjang gelombang. Di sini jarak antar puncak. Jadi jarak A kecil ke E kecil itu ada satu gelombang. Atau jarak dari C kecil dan G kecil itu satu gelombang, jarak antar dasar gelombang. Juga bisa disebutkan terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi dari O ke D ini dibentuknya seperti ini, satu bukit dan satu lembah. Itu dikatakan satu gelombang. Oke, selanjutnya gelombang longitudinal. Silakan kalian perhatikan gambar dan animasi di bawah ini. Ciri-ciri yang pertama adalah terdiri dari rapatan dan regangan. Nah, di sini ada keterangannya ya, rapatan, ini rapatan dan ini regangan. Lalu satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Jadi disebutkan satu gelombang apabila dia ada rapatan dan regangan. Berarti kalau cuma rapatan saja berarti setengah gelombang, atau hanya regangan saja berarti setengah gelombang gitu. Nah, di animasi ini dia menunjukkan saat digetarkan ke sana, maka arah rambatnya juga ke sana gitu. Maka disebutkan tadi gelombang longitudinal itu arah getarnya dan arah rambatnya itu sejajar. Oke, bahasan selanjutnya yaitu besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama, panjang gelombang, yaitu panjang satu gelombang. Nah, rumusnya adalah lambda sama dengan S dibagi N. S itu jarak, N adalah banyaknya gelombang. Yang kedua, frekuensi, yaitu banyaknya gelombang dalam 1 detik. Nah, ini sama seperti yang pada pembahasan getaran ya. Hanya ini banyaknya gelombang. Kalau di getaran banyaknya getaran. Rumusnya sama, F kecil sama dengan N dibagi T. N-nya di atas karena yang ditanyakan adalah banyaknya gelombang. Lalu periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang. Ini juga sama ya seperti pada pembahasan getaran. T besar sama dengan T kecil dibagi N. Karena berkaitan dengan waktu, maka T-nya yang di atas. Lalu yang keempat, cepat rambat gelombang atau V kecil, yaitu kecepatan rambat dari suatu gelombang. Ini berhubungan dengan lambda hubungannya dengan T dan F ya. Kalau misal dengan T, maka V sama dengan lambda dibagi dengan T. Kalau hubungannya dengan F, berarti V sama dengan lambda dikali F gitu. Karena T dan F berkebalikan, maka jika diketahui periode, panjang gelombangnya dibagi dengan T. Jika diketahui frekuensi, panjang gelombangnya dikalikan dengan F kalau menghitung cepat rambat. Nah, ini ada keterangannya. Untuk lambda panjang gelombang satuannya meter, S jarak satuannya meter, F itu frekuensi satuannya hertz, N banyaknya getaran atau gelombang, lalu T besar itu satuannya sekon, T
periode ya, satuannya sekon, T kecil itu waktu, satuannya sekon, P kecil cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Silakan kalian perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Nah, tentukan amplitudo, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Nah, untuk amplitudo, tadi kalian sudah pelajari ya ciri-ciri dari gelombang transversal. Jadi amplitudo itu simpangan terbesar dari gelombang. Jadi jarak dari garis ini ke atas. Dan di sini sudah disebutkan 0,2 satuannya meter. Berarti amplitudonya adalah 0,2 meter. Gitu ya. Lalu panjang gelombang. Panjang gelombang itu persamaannya atau rumusnya lambda sama dengan S dibagi N. Jadi S jaraknya dibagi dengan N panjang gelombangnya itu berapa? Gitu. S jarak dari titik sini ya ke sini itu 7,5 M. Berarti 7,5 meter. Berarti S-nya itu 7,5. Sedangkan banyaknya gelombang itu ada, kita menghitung bukit dan lembah ya. Jadi satu bukit satu lembah kan satu panjang gelombang. Satu gelombang, maaf. Berarti ke sini 1, lalu ke sini 2. Nah, jika terdapat satu bukit saja, berarti setengah. Berarti 2,5. Ya, N-nya adalah 2,5. Lalu 7,5 dibagi 2,5 adalah 3 meter. Seperti itu. Lalu yang ketiga periode, rumusnya T kecil dibagi dengan N. Nah, di sini T-nya 5. T-nya 5, N-nya 2,5. Jadi 5 dibagi 2,5 yaitu 2 sekon. Lalu frekuensi tinggal dibalik ya, N per T berarti 2,5 dibagi 5 yaitu 0,5 Hz. Lalu cepat rambat gelombang, nah ini kalian bebas mau menggunakan T atau F ya untuk cepat rambat gelombangnya. Kalau di sini saya menggunakan T, jadi lambda dibagi dengan T. Lambdanya 3, ini lambdanya 3, T besarnya 2, berarti 3 dibagi 2, 1,5 meter per sekon. Oke, yang kedua contoh soal dari gelombang longitudinal. Di sini kita suruh menentukan panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Nah, untuk di soal sudah diketahui 5 sekon itu berarti T kecil, dan 80 cm berarti jarak ya. Jaraknya itu 80 cm. Yang pertama, panjang gelombang berarti lambda sama dengan S dibagi dengan N. S-nya 80, N-nya kita cari dari, karena gelombang longitudinal berarti satu rapatan satu regangan itu satu gelombang. Berarti di sini ada 2 gelombang. Berarti 80 dibagi 2 yaitu 40 cm. Yang kedua periode atau T besar yaitu T kecil dibagi dengan N. T kecilnya di sini sudah diketahui 5 dibagi N-nya itu 2. Berarti 5 dibagi 2 2,5 sekon. Untuk frekuensi F kecil sama dengan N dibagi T. Ini tinggal dibalik dari periode ya. Berarti 2 dibagi 5 yaitu 0,4 Hz. Dan yang terakhir cepat rambat gelombang, V sama dengan lambda dibagi T besar atau lambda dibagi periode. Lambdanya kita peroleh 40 cm, periodenya 2,5. Jadi 16 meter per sekon. Nah, cukup sekian pembahasan dari gelombang. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.